Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video kali ini. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD yang telah memberikan tugas video yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan, yang alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kali ini telah saya selesaikan sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan. Dan saya menyadari bahwasannya video saya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan, bahkan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Dan akhirnya saya juga berharap semoga video saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga para pendengar nantinya. Oke, mungkin langsung saja. Saya ingin bacakan latar belakang terlebih dahulu, bahwasanya kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sistem pendidikan modern tak mungkin berjalan baik tanpa melibatkan keikutsertaan kurikulum. Tak mungkin pula ada kegiatan pendidikan tanpa kurikulum. Dalam kurikulum itulah tersimpul segala sesuatu yang harus dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan. Pemikiran tentang adanya kurikulum adalah setua dengan adanya sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan dunia pendidikan, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, baik dari segi isi dan muatan maupun dari segi waktu dan periodisasi evaluasinya. Dilihat dari segi substansi, maka kurikulum harus berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya, sehingga tidak terjadi replikasi. Sedangkan dari segi waktu, perubahan sosial itu selalu terjadi secara dinamis agar mampu melakukan rekayasa perubahan-perubahan sosial. Perubahan kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu, kurikulum harus bisa memberikan arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pengajaran. Maka wajar apabila kurikulum selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi. Kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang mencakup tujuan isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan harus dikelola secara efektif agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum bergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi pembelajaran, peran guru, keterlibatan peserta didik, pengelolaan sumber daya, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam video kali ini saya akan membahas berbagai aspek pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan, termasuk strategi pembelajaran, pengelolaan sumber daya, pemantauan dan evaluasi, serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan kurikulum. Oke, kita langsung ke pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan aspek utama dalam implementasi kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh strategi yang digunakan, peran guru, serta kelibatan peserta didik. Masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup metode dan teknik yang digunakan guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa strategi yang umum diterapkan meliputi, yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, melibatkan siswa dalam proyek nyata yang menuntut pemecahan masalah dan kreativitas. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning,
membantu siswa memahami konsep melalui penyelesaian masalah nyata. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Yang selanjutnya ada pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, yaitu untuk menggunakan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada peran guru. Jadi guru memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, diantaranya itu yang pertama sebagai fasilitator atau membantu siswa menemukan dan memahami materi pembelajaran. Yang kedua sebagai motivator, itu memberikan dorongan dan semangat kepada siswa agar aktif belajar. Yang selanjutnya ada sebagai evaluator. Maksud di sini itu melakukan penilaian terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir sebagai inovator, sebagai mengembangkan metode dan media pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang selanjutnya ada keterlibatan peserta didik. Nah, jadi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Bentuk keterlibatan peserta didik meliputi 1. Partisipasi aktif dalam diskusi dan tugas kelompok. Yang kedua, kemandirian dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada kreativitas dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Dan selanjutnya ada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran mandiri. Terus yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Jadi pengelolaan sumber daya mencakup aspek yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, pengelolaan anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di poin-poin ini ada yang pertama ada ketersediaan sarana prasarana. Jadi sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum, meliputi ruang kelas yang nyaman dan memadai, terus ada laboratorium dan perpustakaan yang lengkap, ada perangkat teknologi pendukung pembelajaran, itu biasanya berupa komputer, LCD, internet, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada fasilitas olahraga dan seni untuk pengembangan keterampilan siswa. Yang selanjutnya ada pengelolaan anggaran. Jadi pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa setiap program dalam kurikulum dapat berjalan optimal. Aspek dalam pengelolaan anggaran meliputi pertama, ada alokasi dana untuk fasilitas pembelajaran. Yang kedua, ada penyediaan buku dan alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, ada pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan guru dan staf pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu meliputi yang pertama ada pelatihan dan workshop bagi guru. Selanjutnya ada peningkatan kualifikasi akademik guru dan ada evaluasi dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Lanjut kita ke monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, di sini ada pemantauan pelaksanaan kurikulum. Nah, pemantauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum. Biasanya bentuk pemantauan ini meliputi seperti observasi langsung dalam proses pembelajaran. Terus ada wawancara dan diskusi dengan guru dan siswa. Terus yang selanjutnya ada analisis. Jadi dianalisis hasil ujian dan tugas siswa. Terus yang kemudian ada evaluasi hasil belajar. Kalau yang tadi pertama pemantauan pelaksanaan kurikulum, yang sekarang evaluasi hasil belajar. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Bentuk evaluasi meliputi, bentuk evaluasi nih ada formatif, sumatif, dan juga keterampilan melalui proyek atau praktik. Nah, evaluasi formatif ini biasanya itu seperti kayak kuis, tugas harian, diskusi kelas. Nah, kalau evaluasi sumatif itu seperti ujian tengah dan ujian akhir semester. Dan yang ketiga itu ada evaluasi keterampilan melalui proyek atau praktik. Nah, selanjutnya ada umpan balik dan tindak lanjut. Jadi hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran, meliputi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif, peningkatan kualitas materi ajar,
dan ada pemberian bimbingan tambahan bagi siswa yang memerlukan. Kemudian ada keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, jadi pelaksanaan kurikulum ini tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Yang pertama itu kayak kerjasama dengan orang tua. Maksud di sini peran orang tua itu dalam mendukung pembelajaran di rumah sangat penting. Kenapa? Itu contohnya kayak seperti yang pertama mendampingi anak dalam belajar. Kemudian ada berkomunikasi dengan guru terkait perkembangan anak. Dan selanjutnya ada memberikan motivasi kepada anak. Selanjutnya ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, jadi masyarakat dapat berperan dalam pendidikan melalui satu program magang atau kunjungan industri, dua kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan, dan yang ketiga ada bantuan fasilitas pendidikan. Nah, yang terakhir itu selanjutnya ada koordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, koordinasi dengan dinas pendidikan di sini itu memberikan bimbingan teknis kepada sekolah, menyiapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dan memonitor dan mengevaluasi implementasi kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan daripada video ini adalah pelaksanaan kurikulum di sekolah dan lembaga pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada strategi pembelajaran yang efektif, peran guru dalam membimbing siswa, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Selain itu, pengelolaan sumber daya baik dalam hal sarana dan prasarana, anggaran, maupun pengembangan tenaga pendidik berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar siswa menjadi indikator keberhasilan pembelajaran, dan umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak kalah penting, keterlibatan pemangku kepentingan seperti orang tua, masyarakat, dan dinas pendidikan sangat mendukung implementasi kurikulum yang optimal. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan berasal dari saya pribadi. Cukup sekian. Alafu minkum, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.